Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa semua Bapak Ibu dan karyawan kami hadirkan di tempat ini, bahwa program dari yang nanti akan kita rencanakan yaitu program Pintar Bersama Keansu. Ini adalah program yang nantinya akan memberikan kemajuan bagi sekolah kita, sehingga yang kita harapkan adalah beberapa penataan daripada bengkel, penataan daripada juga parkir dan juga yang lainnya biar bisa tertata dengan baik sesuai dengan di industri, sehingga nantinya akan menjadi sekolah kita menjadi lebih baik. Nah, ini perlu adanya komitmen kita bersama, perlu adanya semangat kita bersama. Kemarin dari Pak Anung, misalnya Rasulullah dan Pak Oki, kami pun asal itu sekali lagi panjenengan semuanya mendukung, panjenengan semuanya itu nyengkuyung, kami pun juga siap untuk memadai ini agar nantinya sekolah kita menjadi lebih maju lagi. Pramila monggo Bapak Ibu sedaya, kita niatkan hari ini adalah niatan kita, niat baik kita untuk menjadikan sekolah kita menjadi lebih maju lagi, dengan harapan semoga nantinya anak-anak yang mau kesini itu juga menjadi lebih banyak. Sekali lagi, era depan semakin banyak tantangan, juga dari istilahnya kompetitor juga semakin banyak. Kalau kita hanya mandek saja, diam saja, kita akan nantinya tertinggal. Alhamdulillah, perlu adanya kerja keras, perlu adanya komitmen bersama, kebersamaan, semangat. Tanpa itu kita tidak akan maju. Alhamdulillah, monggo Pak Anung, waktu nanti sebelumnya kami sampaikan untuk
memberikan materi pada siang hari ini yang nanti akan dilihat dari Pak Arno terkait di program guru penggerak. Matur nuwun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berganti saya yang ada di depan. Kalau tadi berbobot ini beringan. Ya, hampir sama. Intinya kita mau membuat sekolah ini memiliki budaya yang positif. Ya, di materi ini adalah salah satu kewajiban kami sebagai yang ikut menjadi peserta guru penggerak, sebagai istilahnya diseminasi atau semacam sharing dengan Bapak Ibu semua, karena dari program guru penggerak harapannya tidak hanya yang di peserta kita saja, tapi nanti membawa perubahan tentang paradigma bagaimana istilahnya guru otak anak kita. Saya lanjut. Saya sampaikan tujuan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, jelas kita saling berbagi apa yang sudah kami dapatkan. Alhamdulillah, guru penggerak di angkatan saya, angkatan 7 itu terdapat 3 modul. Tapi dari 3 modul itu ada yang menjadi di sub modul, ada untuk modul 1 ada 4, dan ini modul terakhir di modul 1. Dan seperti biasa, setiap modul pasti ada hasil nyata. Dan ini salah satu kegiatan hari ini adalah hasil nyata saya yang beberapa bulan lalu sudah mengikuti diklat, dan ini kami bagikan ke Bapak Ibu guru semuanya. Dan mungkin nanti ada 8 Bu Yani yang tahap 1 kemarin lulus, ya kami doakan nanti tahap 2 wawancara dan prakteknya juga lulus, sehingga nanti tambah banyak lagi teman saya untuk istilahnya di kurikulum merdeka, ya. Jadi kita arahnya itu seperti di kurikulum merdeka sebenarnya. Jadi semakin banyak yang ikut diklat, mungkin nanti sekolah ini juga semakin cepat untuk sesuai dengan amanah dari kurikulum merdeka. Ada beberapa pertanyaan sebelum saya ke materi. Coba, mungkin kita gali sebentar tentang pertanyaan pemateri ini, yaitu hukuman. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba, Bapak Ibu, saya minta komentar. Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti itu? Sendirikan tadi atau ini sebagai ya, Pak Anung angkatan 4 lulus ya, pertanyaan materi pertama mungkin dari Pak ini atau mungkin yang lain nanti ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih untuk pertanyaan. Apakah setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada 2 pemahaman yang perlu kita pahami terkait dengan situasi dan kondisi psikis anak. Di sisi lain, ketika hukuman ini dapat mendisiplinkan anak karena melihat kondisi anak. Ketika anak ini cenderung untuk brutal, maka hukuman mungkin dapat mendisiplinkan anak. Di sisi lain, bagi anak-anak yang pemalu seperti mungkin buadi dan sebagainya atau buit, ini ketika nanti diadakan pendisiplinan dengan cara hukuman, maka anak akan cenderung minder, sehingga berkomunikasi dengan teman-teman pun juga akan semakin berkurang. Jadi intinya, ketika memahami tentang hukuman ini perlu untuk disiplinkan anak, melihat objek yang ada.
SMK tentunya hukuman ini untuk mendisiplinkan anak ya. Sama seperti kita melihat di tingkat pendidikan Polri dan tentara, dia diberi hukuman hasilnya disiplin. Tetapi ketika melihat anak-anak SMK yang notabene-nya berasal dari berbagai macam kondisi keluarga, juga kita pilih untuk mendisiplinkan anak. Mungkin itu gambaran saya. Dilanjut dengan Bumit, mungkin akan lebih halus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Reni Pinanto. Jadi istilah bisa dikatakan situasional, karena memang yang paling istilahnya yang paling instan, paling cepat itu memang diberikan hukuman terus dia bisa disiplin. Ya, nanti kita bahas setelah ini. Mungkin yang kedua ini. Kalau mungkin yang pernah kita salah satunya ya usaha dan sebagainya, hukuman kepada anak agar disiplin. Dan ini yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, seperti misalnya dihukum membaca atau membersihkan halaman sekolah, ya, dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Jadi ini hukuman tapi yang sifatnya positif. Kalau kita udah membaca positif, membersihkan halaman sekolah itu kan istilahnya peduli lingkungan. Ya, begini. Setuju tidak, Ibu? Yang poin kedua ya. Jadi kita berikan hukuman, tapi hukumannya itu hukuman positif. Bagaimana? Setuju atau tidak ya? Setuju. Ya. Oke, karena arahnya kita memberikan hukuman yang sifatnya positif. Kita lanjut. Yang pertanyaan terakhir untuk pemaparan kali ini. Nah, sekarang ini. Kalau kita memberikan penghargaan, ya, tujuan kita untuk memotivasi anak-anak belajar lebih giat lagi. Jadi contohnya misalnya matematika ya, saya juga dulu sering melakukan. Jadi misalnya mengerjakan tepat waktu, nanti akan dapat nilai yang bonus istilahnya. Atau mungkin punya makanan atau apa nanti yang bisa menjawab pertanyaan, diberikan hadiah. Menurut Bapak Ibu bagaimana untuk hukuman yang ketiga ya? Jadi memberikan penghargaan, tapi tujuannya untuk memotivasi belajar. Gimana? Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Setuju. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, itu kita simpan dulu ya apa yang kita sampaikan tadi, terus jawabannya kita simpan dan kita lanjutkan nih. Banyak sekali materi yang kali ini yang intinya satu, kita membentuk disiplin positif, okay? Jadi butuhnya positif. Ya. Jadi antara lain disiplin positif dan nilai kebajikan universal nanti kita bahas. Tapi mungkin kita secara umum dulu, terus kita memberikan teori motivasi, kita buat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat, tapi mungkin nanti ada tambahan atau mungkin ada perbaikan sesuai dengan keyakinan kelas yang diharapkan. Terus kebutuhan dasar manusia, ya, dan nanti ada 2 poin restitusi. Saya mulai dari disiplin positif. Nih, sebenarnya kita mau praktek. Jadi prakteknya ini gimana? Kita harusnya berpasang, atau mungkin kita bayangkan saja. Jadi misalnya ada 2 orang nih, yang satu yang A, ya, dan satunya yang B. Kita lakukan gitu. Kalau prakteknya ambil saya kertas, atau kita bayangkan saja, kita mempunyai sesuatu yang sangat private, ya, sangat pribadi yang itu merupakan hal yang paling berharga, ya, paling berharga dan tidak boleh diambil orang lain. Ya, itu barang atau apa. Nah, ada si B yang berusaha dengan berbagai cara
untuk membuka genggaman tangan ini yang menyimpan benda itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Mungkin ada yang bisa memberikan komentar. Jadi kita itu punya sesuatu yang private yang itu nggak boleh orang lain tahu. Ya, tapi si B dengan segala caranya, dengan istilahnya model amusan, terus sampai mengancam, sampai merayu, bahkan sampai menyuap untuk tujuannya hanya membuka kepalan tangan yang itu adalah hal yang tidak boleh dikenal orang lain. Ada yang mau berpendapat ataukah yang dipilih tetap menggenggam atau membuka genggaman itu dengan B yang berusaha dengan caranya itu tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Mau tetap menggenggam menjaga rahasia itu atau mau membuka genggaman itu? Tetap menggenggam karena itu hal yang kita punya, ya. Tidak boleh orang lain tahu, ya. Tetap menggenggam. Oke, terima kasih. Ya, jadi ada dua kemungkinan pasti ya, tetap menggenggam atau dia membuka. Oke, ketika tetap menggenggam, maka Anda memutuskan tetap menggenggam. Apa alasan dibalik tindakan tadi? Coba. Kenapa kok tetap mempertahankan untuk menggenggam tangan? Benar. Oke, terima kasih Pak. Di sini saya memilih tetap menggenggam karena dalam merupakan hal-hal yang sangat privasi dan tidak bisa dibagi. Belajar dari ilmu yang PKA kemarin bahwa sesuatu hal yang privasi itu akan terbuka sendiri ketika melihat lawan atau teman yang kita ajak bicara itu bisa memberikan rasa nyaman dan percaya. Itu Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Yani. Jadi menggunakan prinsip psikologi dan jadi tapi nanti ketika bertemu orang yang nyaman akan membuka. Oke, ya itu. Jadi ketika bertemu kepada orang yang istilahnya dirasa dia nyaman, dia pantas untuk mendapat bagi-bagi dari sesuatu yang mereka tadi, maka dia akan membuka genggaman. Oke, ya. Berarti itu termasuk yang kedua juga. Jadi dia akan membuka genggaman, tapi alasannya ketika yang diberikan itu orang lain itu yang bisa membuat juga bisa menjaga rahasianya, mungkin ya dia bisa sesuai atau istilahnya kalau anak bahasanya sesirkel. Ya, oke, dah. Itu masuk ke sini Bapak Ibu tentang ilusi kontrol. Dalam arti tadi dari Bu Yani, dia tetap menggenggam, ya, tetap mempertahankan. Tapi ketika dia merasa teman yang diajak, teman yang itu bisa sesuai dengan bisa menjaga rahasianya, mungkin bisa menerima itu dan sesuai dengan harapan yang mempunyai yang berharga tadi, maka kita masuk ke sini tentang ilusi kontrol. Seperti halnya murid kita, Bapak Ibu. Jadi murid kita itu bayangnya seperti itu. Artinya kalau seperti yang disampaikan Bu Yani, siapa yang bisa mengontrol? Coba menurut pendapat Bu Yani tadi, tetap dia genggam, tetap digenggam. Tapi ketika tepat waktunya dan istilahnya yang mau diberi informasi itu yang bisa juga menjaga rahasia, maka dia akan membuka genggam. Artinya di sini siapa yang mengontrol? Ya, si pemilik rahasia. Seperti halnya anak-anak kita. Ya. Kita menurut teori yang dipelajari teori kontrol, kita itu tidak bisa mengontrol anak itu sebenarnya bisa. Bahkan mengontrol anak kita sendiri bagi yang sudah punya anak itu kita nggak bisa karena dia punya kontrol diri.
Dan ini mungkin paradigma yang akan kita yang dari materi ini yang akan kita ubah paradigmanya. Karena tidak selamanya mungkin bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini yang juga masih saya terapkan sebenarnya. Karena memang kami di pelatihan ini sudah hampir istilahnya kontra ya, dari apa yang dilakukan di sekolahan dan dengan teori yang ada. Karena efeknya nanti jangka panjang. Ya. Jadi kalau kita ya namanya kita orang dewasa daripada anak, pasti orang dewasa itu harapannya ya sing jelek, muridnya nurut. Akhirnya kan kita mengatur mereka, ya istilahnya mendikte mereka dalam beberapa hal. Ya. Pengantar untuk ilusi kontrol. Nah ini ada beberapa poin ya, perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Ya, pertama mungkin kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Bagaimana? Sering dilakukan ya. Ya. Jadi anak-anak ini kaya sering dikami guru nih. Ya. Padahal kalau teori kontrol itu kita bisa memahami anak tersebut. Kita memahami anak tersebut. Pandangan anak-anak pastinya seperti yang disampaikan Pak Edi di awal tadi, istilahnya sumbernya tidak sama dari berbagai sumber dengan daya tangkap yang berbeda-beda, tidak bisa kita buat sama, nggak bisa dengan dibuat pandangannya itu sama semua dengan gurunya. Dan ini PR besar buat kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Siswa terlambat, kita pasti, saya sendiri juga masuk kami ya, namanya siswa terlambat pasti kita pikirannya tang ini telat, ya tang ini kerawanan, mesti belum berangkat nongkrong dulu dan sebagainya. Meskipun kenyataannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di teori kontrol, anak berbuat seperti itu pasti dia punya tujuan, dia punya sesuatu yang perlu kita tanya dulu. Jadi mungkin ya seperti yang pernah kita lihat terlambat masuk itu tanpa kita melakukan istilahnya bertanya dulu apa alasannya. Jadi mungkin harapan kami nanti di materi ini, dari materi ini seperti itu, paradigma seperti itu nanti mulai diubah. Terus ini orang lain bisa mengontrol saya, ya. Nah, kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol dia. Jadi nanti tadi ketika dibuka, orang lain tidak bisa membuka genggaman ini. Tapi setelah kita mau membuka genggaman itu, artinya yang mengontrol itu diri kita sendiri. Ya, dan model berpikir, ya istilahnya kalau ibaratnya kita menang kalah, ya bisa dikatakan gue nulis di hukuman 4 push up lah. Ibaratnya kita menang, dia yang kalah, berarti kan bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau di teori kontrol, harapannya itu semuanya menang. Artinya semuanya tidak ada istilahnya yang merasa dihakimi sendiri. Jadi tidak ada merasa hatinya yang terluka. Nah ini perlu kita pahami lagi. Dan ini ya tentang disiplin. Ya, saya kira ini sudah umum. Ya, ini. Terus selanjutnya kita kebajikan. Ya, pada buku Dr. William Glasser tentang teori kontrol, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dalam arti pasti dia melakukan sesuatu. Kalau kita mengatakannya kesalahan, itu pasti ada tujuannya. Jadi yang perlu kita cari. Terus saya lanjut ke ini yang kita gunakan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Dan nanti harapannya kita mengarahkan ke sini. Maka ada kurikulum merdeka itu esensinya di sini. Lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi.
Ini yang menjadi tadi yang kita di awal tadi ya. Jadi ketika kita memberikan hukuman, apa istilahnya, hukuman itu kan memotivasi agar anak itu baik menurut kita ya, biar disiplin. Itu yang dimaksudkan motivasi eksternal. Ya. Dimana ketika anak dihukum, pasti dia akan mendapatkan dia itu bagi setelah dihukum pasti dia nantinya harapannya kan tidak melakukan lagi. Tapi dia sebenarnya bukan karena dia tidak melakukan lagi, tapi karena dia takut, karena dia tidak nyaman. Ya. Jadi dia berpikir lagi, harapan kita kan dia sudah dihukum kemarin, bisa tidak terulang lagi. Ya. Dan itu karena dia itu semacam tidak nyaman dengan dihukum. Mungkin suruh push up dia lama, isin dan sebagainya. Ya. Sehingga ini bersifat eksternal. Ya, terus motivasi yang kedua tentang tadi mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau melakukan hal yang baik, mendapatkan mungkin nilai yang baik atau bagaimana. Dan ini motivasi eksternal. Nah, harapannya kita yang motivasi internal. Ini yang menjadi tujuan disiplin positif, yaitu menjadi orang yang dia inginkan dan dia dapat menghargai diri sendiri dengan nilai yang dia percaya. Nah, kita poinnya kita membuat anak itu menjadi mempunyai keyakinan sehingga kita tidak ke depan kita tidak harus istilahnya ginseng cocktail katanya ginseng cocktail ini bocah tidak perlu itu, tapi anak-anak sudah paham sendiri. Dia punya keyakinan terlambat itu salah, ya, sehingga dia dengan seperti itu dia tidak terlambat. Ini tujuan dari disiplin positif. Ya, ini yang mungkin kita masih telah memberikan hukuman dan mendapatkan imbalan dan memberikan penghargaan. Nanti ke depan coba kita bertahap untuk kita membuat motivasi internal. Memang prosesnya panjang, tapi efeknya juga jangka panjang. Merdeka, hampir semua modul itu kita profesinya Gadget Dewantara. Ya. Merdeka menurut Gadget Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya diperintah, tapi dia itu bisa memerintah diri sendiri, bisa mengkondisikan diri sendiri. Ini menurut Merdeka menurut Gadget Dewantara. Ya, terus mencuplik sendiri sedikit tentang restitusi yang kemarin saya mencoba mempraktekkan tentang restitusi. Itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi ini juga proses kolaborasi. Jadi kita istilahnya diajak ngobrol ketika anak ini berbuat salah, misalnya terlambat, kita ajak ngobrol kenapa kok bisa terlambat. Terus intinya anak itu diminta mencari solusi bagaimana kalau besoknya butuh terlambat. Intinya seperti itu. Jadi kita tidak memberikan solusi tapi anak dari anak. Ya, permasalahannya apa dulu dan kita arahkan untuk mencari solusi yang timbul dari anak itu tersebut. Ini ada 9 ciri restitusi, ya. Nanti kita bisa baca lebih detail. Terus tentang keyakinan kelas, ya ini kalau kemarin memakai ada tiap sebelum awal semester ya, pas awal semester itu ada kontrak belajar, ya. Oke ya, itu hampir mendekati yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini beda dengan peraturan. Ya. Kalau peraturan itu yang membuat misalnya sekolahan atau intinya membuat salah satu pihak dan digunakan untuk semuanya. Tapi kalau keyakinan kelas nanti beda lagi. Dia sama-sama peraturan tapi yang membuat dari siswa, ya, terus nanti diyakini dan nanti siswa bisa harapannya siswa bisa paham sendiri. Itu yang membuat kalian sendiri, maka ya harus disepakati, harus dijalankan sendiri.
Contoh peraturan itu misalnya kita menggunakan helm ketika berkendara. Ya. Ini mungkin masih ada beberapa yang belum bisa memahami pentingnya menggunakan helm. Seperti saya mungkin alasannya jarak dekat nggak apa-apa, nggak ada polisi jadi nggak pakai helm misalnya. Jadi ini yang dialami oleh kita. Terus ketika pandemi dulu, ya katakan masker ya, dulu itu pandemi pakai masker, dan itu setelah kita yakini kita nggak perlu lagi ada istilahnya sampai satpol pp keliling dan sebagainya. Ya, kita ada beberapa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan itu biasanya menggunakan kata-kata yang istilahnya negatif. Ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat umum. Jadi misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, ada aturan seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas itu arahnya ke misalnya tanggung jawab. Jawab karena sudah menggunakan ya dikembalikan lagi. Terus dilarang, kata-kata dilarang itu kan dalam bahasa istilahnya dikatakan yang negatif ya. Terus kita bisa ubah menjadi menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Ya, bahasanya kita ganti biar positif jadi menghormati orang lain. Ya, dan seterusnya terus sampai gunakan masker itu tadi keyakinan kelasnya biar kesehatan dan keselamatan, kesehatan buat diri sendiri dan keselamatan untuk orang lain. Ya, ini jadi kita sama-sama buat peraturan, tapi kita gunakan bahasa yang positif dan itu diyakini oleh anak-anak karena mereka berkolaborasi kita membuat aturan tersebut. Ya, nah ini dihukum penghargaan. Nah ini tadi setuju kita memberikan penghargaan kepada siswa yang misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu dan sebagainya. Tapi di luar itu, ya di luar itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pengaruh serta pendek dan panjangnya. Ya, di sini dikatakan penghargaan itu menghukum karena bisa mengurangi ketepatan, bisa dia tidak efektif. Ketika mungkin ketika guru A memberikan hadiah kalau menjawab soal dengan benar, tapi guru B tidak memberikan penghargaan, tidak memberikan hadiah, maka nanti si siswa ketika guru A dia senang berebutan, tapi ketika guru B memberikan pertanyaan dengan mungkin materi yang tidak terlalu sulit, tapi enggak untuk menjawab karena ya ini dapat hadiah. Ya. Terus merusak hubungan. Ketika ada semacam itu, ini kan semacam kompetisi. Si bisa jawab, hadiah. Si bisa jawab, pasti dia pengen hadiah kan orang itu. Pasti dia akan kalau temannya bisa, hubungannya bisa tidak baik karena saling bersaing. Terus juga bisa menurunkan kualitas. Nek orang kayak hadiah, orang sagep. Nek orang kayak hadiah, orang dalam tugas misalnya bisa saja terjadi seperti itu. Terus juga mematikan kreativitas dan juga mengurangi motivasi yang ada di dalam dirinya. Karena apa-apa kita mengarahnya ke hadiah. Meskipun kenyataannya anak-anak paling suka seperti itu, tapi efek jangka panjangnya seperti itu. Nih, ini mungkin umum ya, saya lanjut. Ini beberapa contoh ya. Jadi ini coba ini kita bedakan coba. Kalau mencatat 100 kali dalam buku karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini saya pernah dulu lakukan karena dulu pas saya sekolah juga seperti itu. Ya, jadi saya katakan lagi. Ya, ini hukuman atau konsekuensi lah seperti itu. Ya, hukuman ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket. Ya, 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman ya dan sebagainya ya. Ini mungkin di teori seperti ini. Jadi
hukuman, semacam ini hukuman. Kalau yang konsekuensi itu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, dia harus tanggung jawab. Jadi konsekuensinya seperti itu. Ini beberapa contoh yang lain. Nanti kita lihat. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Anak-anak kita itu juga punya kebutuhan dasar. Yang pertama, dia survival, dia bertahan hidup. Dia dari SMP masuk ke SMK, dia harus bisa adaptasi. Jadi dia harus bagaimana tinggal di sini, habis di SMK itu bagaimana. Terus dia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita kebetulan kelas 10 banyak siswa yang istilahnya berkebutuhan khusus ya. Ada yang telinganya kurang baik, ada yang ya ada kasus semacam itu. Tapi dia harus kita nyamankan di sini biar dia mendapatkan rasa yang diterima teman-temannya. Terus dia juga kekuatan dan kekuasaan. Terus dia juga kebutuhan yang lain, kebebasan, ya, kebebasan. Terus juga kesenangan. Nah ini yang jadi PR kita juga ya, yang sekarang senang game ini mungkin jadi PR kita bagaimana mengarahkan agar menggunakan HP sebaik mungkin. Nah ini dalam teori kontrol, kita ke awal tadi kontrol. Jadi teori kontrol ini ada 5 posisi. Ya, yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga menjadi temannya, terus menjadi pemantau, dan yang terakhir manajer. Ya, nah inilah yang mungkin kita sering masih kita lihat. Jadi kita jadi 5 posisi kontrol. Harapannya minimal kita itu di posisi pemantau, ya kita ke pemantau. Jadi penghukum, ya itu nanti efeknya itu. Jadi dia malah nanti mungkin akan bisa semakin tidak baik. Kalau kita ambil posisi hukum yang misalnya murid nanti misalnya murid berbuat, misalnya guru mengganti atau menunjuk atau menyakiti atau menyindir misalnya, maka nanti seperti misalnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan misalnya. Ini kan menghukum. Terus pasti siswa itu dalam hati dia memberontak, ya. Meskipun tidak mungkin tidak berani mengungkapkan, dia dalam hatinya dia memberontak. Terus murid pun juga bisa dia berargumen, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Mungkin ada siswa kita yang seperti itu kalau kita tidaknya tidak menghukum. Terus dampak pada murid suatu ketika dia akan mengulangi lagi. Apalagi kalau guru yang menghukum itu tidak ada misalnya. Nih, harapannya kita minimal memantau. Ya, saya kira menjadi pembuat rasa bersalah itu saya kira baik, ternyata itu kurang baik. Oke. Jadi buat mesake tuamu deh kerja dan sebagainya itu kan membuat rasa bersalah. Harapannya dari situ dia bisa merasakan itu terus dia menjadi lebih baik. Tapi ternyata di teori kontrol itu kurang baik. Terus menjadi teman. Ini yang tingkatan kita itu kan karena level anak-anak usianya sudah menjalani dewasa ya. Jadi kita jadi temannya. Oke, kalau menjadi temannya nanti efeknya seperti yang disampaikan itu. Jadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Mungkin dengan Pak A dia bisa baik, tapi dengan yang lain, guru yang lain dia tidak baik. Karena mungkin kalau Pak A memberikan penghargaan, berikan hadiah, tapi kalau Pak B tidak pernah, nanti dia akan bersifat berbeda. Jadi kita ke pemantau. Jadi menghitung dan mengukur, artinya bagaimana menindak anak. Terus kita arahkan aturannya apa? Misalnya aturan kamu
terlambat, aturannya kalau terlambat bagaimana? Ya, terus dia nanti akan menyesuaikan diri lama-lama. Seperti itu. Jadi posisi kontrol yang diharapkan minimal kita sebagai pemantau, dan harapannya kita menjadi manajer. Jadi manajer itu lebih tadi, anak-anak itu kalau berbuat salah itu dia mempunyai solusinya sendiri sehingga dia tidak bersalah lagi. Saya lanjutkan. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini kan pembahasannya seperti ini. Dia membuat merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Dia akan merasa bersalah. Terus kata-kata, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi yang paling pertama dari pembuku. Ya. Terus misalnya, ayo lakukan demi bapak ibu, ya bapak atau ibu guru. Ini posisi teman misalnya semacam itu. Kalau posisi pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tadi kan pemantau diberikan hadiah. Nah ini yang harapannya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi anak diajak kolaborasi, diajak istilahnya ngobrol untuk mencari solusinya, solusi masalah dari anak tersebut. Jadi yang diharapkan seperti itu. Mungkin di ranahnya BPPK sering melakukan ini tentang segitiga restitusi. Jadi ada 3 tindakan yang kita lakukan untuk menghadapi siswa yang mungkin kita katakan melanggar hukum tadi. Jadi yang pertama, menanyakan keyakinan. Sebelumnya kita membuat keyakinan kelas tadi. Anak dikembalikan keyakinan kelas yang kesepakatan yang sudah dibuat bagaimana. Terus setelah itu menstabilkan identitas. Kita buat anak itu tidak merasa di bawah kita, artinya tidak merasa sangat bersalah, tapi kita stabilkan dengan cara mungkin setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya pasti dia akan istilahnya tadinya kalau langsung dihukum dia bakal ngedrop, bakal seperti itu, dibuat stabil. Jadi siswa, anak kita yang berbuat salah itu diberikan gambaran. Setiap orang itu tidak ada yang sempurna, pasti ada yang berbuat salah. Dari situ anak akan mudah ke poin yang ketiga, kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kita tanyakan. Kenapa kau terlambat? Kenapa kau mungkin tidak menyelesaikan tugas? Ya, setelah itu anak diarahkan untuk mencari solusi agar nantinya tidak terulang lagi. Ini salah satu yang bisa kita lakukan di segitiga restitusi. Oke, ini poin-poinnya tadi yang sudah saya sampaikan. Mungkin nanti di kesempatan lain kita akan melakukan restitusi, atau mungkin nanti dari BPPK mungkin kita. Jadi tidak hanya tanggung jawab BPPK atau kesiswaan, ya harapannya ya nanti ketika ada masalah di jam pelajaran kita selesaikan dengan hal-hal semacam itu. Ya, jadi kita lakukan restitusi untuk anak agar mempunyai motivasi intrinsik untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu mungkin untuk diseminasi atau berbagi di modul 1.4 tentang budaya positif. Karena waktu, ya mungkin saya cukup di sini. Ini ada sedikit pantun, ya. Nanas buah ceri dicampur gula sekali. Cukup sekian praktik baik kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Lain harapannya agar sekolah ini mempunyai suatu budaya yang positif, dimulai dari kita, terus nanti untuk anak-anak dan semua warga di sekolah ini. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
satu nyanyian yang sering kalian dengarkan, tapi nanti kita ada beberapa modifikasi dan gunakan. Ya. Sekali lagi membaca puisi yang aman, jangan bersentuhan dengan namanya. Ya. Oke, maka ibu atau mungkin yang bersentuhan bisa bergeser di belakang. Ya. Kita mulai. Jangan ada di luar. Ya, ya. Membuat menjadi sebuah kelas impian, kelas impian, dream class. Yang kamu inginkan untuk belajar dan nyaman itu bagaimana? Untuk belajar, bukan untuk kelas untuk menyebar kelas. Kelas ini kipen, fungsi pertamanya pertama kelas itu apa fungsinya? Ya, kalian diberikan ditempatkan di ruang kelas tujuannya apa? Belajarnya lebih enak. Bayangkan kalau kita ruangnya di pasar yang ramai banyak orang, kita kan makanya kalian diberikan tuh selama 1 tahun kalian ada di sini. Ya, di kelas ini nanti akan berjalan di kelasnya. Ya, artinya kamu punya impian. Ya, impian kelas ini bernyaman belajar itu bagaimana? Kalau ini namanya impian itu yang baik, yang mendukung apa? Kalau kita impian belajar, jadi impian yang aku mungkin betah, aku sinau nyaman di sini. Ya, saya siapkan namanya apa ya? Tas tempel. Ya, nanti mohon tuliskan impian kelas impian yang ingin kamu dapatkan di kelas ini. Ya. Ini ada tanggalannya dan jangan kembali tulisnya. Nanti impian-impian kalian itu kita tanggalkan di papan ini. Ya, dan nanti setelah itu kita akan pilih mana yang sama, ya. Terus terakhir nanti kita simpulkan dan nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Namanya keyakinan kalau ya, yang nantinya
yang nantinya keyakinan kelas ini akan jadikan hubungan untuk menjaga kelasnya agar nyaman. Ya, kalau selama ini kan adanya aturan kelas. Coba kalau aturan kelas yang membuatkan mungkin dari sekolah. Dan sekarang kamu yang buat sendiri, ya. Terus nanti kita sepakati dan kita yakini bersama untuk kelas ini. Oke, apa ya? Oke, kelas ini. Monggo, impian apa yang ingin kamu tuliskan di situ, ya. Terus nanti tempelkan di sini terus kita balas-balas. Bapak nasihat 55 bin saya losek nggak telat ini loh enak itu aku beli sama sedih bos ada silat ini ini adalah kelas curahan hati kalian untuk bagaimana kelas ini nyaman, buat kelas impian. Maka kita bantuan untuk mengumpulkan kalau ada yang sama. Siapa tahu ada yang sama dengan teman yang lain impiannya, sehingga nanti kita bisa simpulkan yang nantinya akan kita dapatkan. Ya, kita akan dapatkan yang namanya kesepakatan kelas. Ya, kita bila untuk membacakan impian-impian saya Pak bacakan impian yang pertama, orang kelas yang taat dengan kata tertib dan jadwal tiket harus dilaksanakan. Yang kedua, kelas impian, kelas yang aman dan damai. apa yang menjadi impian kalian? Oke, sudah kalian tuangkan di sini, ya. Tapi tentang yang pertama tadi ini tentang taat terhadap jadwal tiket ini, tiket kebersihan, ya. Kalian bikin pasti yang bersih dan rapi. Artinya kalau bersih dan rapi itu urusannya dengan apa? Kita sendiri, diri sendiri. Tentang maksudnya Sadar diri. ya, tentang kebersihan tentang apa? Ya. Ya. Ini bisa dikatakan tentang peduli terhadap kelas atau kita bisa bilang lingkungan. Ya, peduli terhadap lingkungan. Ya, yang disampaikan tadi kan jadwal tiket, berarti menjaga kebersihan. Terus buku. Ya, tanggung jawab nanti tentang buku berarti yang apa? Ya, Piket. tugas piket. Tugas piket sebagai yang koordinator. Mungkin ini gimana? Bisa menyepakati semuanya? Bisa menyepakati? Ya. Kalau bisa menyepakati, nanti akan saya siapkan kertas besar di mana nanti kesepakatan kelas itu kita tuliskan di situ, ya, dari hasil ini tadi. Terus nanti kalian menandatangani hasil kesepakatan itu dan tentunya kita di kelas ini harus meyakini kesepakatan itu. Artinya kalau meyakini
dikerjakan sesuai kesepakatan kelas. Setuju? Setuju? Ya, mungkin saya cukupkan untuk kegiatan kita hari ini, yaitu tentang menyusun kesepakatan kelas yang tujuannya agar kelas ini kita nyaman belajar, tidak ada lagi yang bermain HP ketika pelajaran, kecuali kalau memang HP-nya digunakan, tidak ada lagi yang berlangganan, ya. Dan sekali lagi, ini semua demi apa? Ya, demi kebaikan kita semua. Semuanya, tepuk tangan untuk mulai coaching. Mulai nanti setelah ada tanda tangan kesepakatan kelas, maka kita mulai kerjakan apa yang kita impikan tadi agar kelas ini sekali lagi nyaman untuk belajar. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Silahkan duduk, Bim. Bagaimana kabarnya, Bima? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Bima tahu kenapa dipanggil Pak Iput ke sini? Apa ya, Pak? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Oh ya, tugas yang kemarin ya. Ya, setelah Bapak koreksi tadi malam ternyata nama kamu tidak ada. Padahal kamu kemarin masuk kan? Iya, Pak. Saya masuk sekolah. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak kemarin. Ya, oke, Bim. Jadi gini, Bim, ya tidak ada manusia yang sempurna. Bapak tidak mau mencari kesalahan kamu, tapi karena semua orang itu pasti punya kesalahan, ya, termasuk Bapak juga. Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu kemarin tidak mengumpulkan tugas? Saya kecapean dan ngantuk, Pak. Soalnya malamnya lihat bola sampai larut malam. Akhirnya saat di kelas jadi ngantuk, Pak. Oh gitu kejadiannya ya. Oke, gini, Bapak tanya lagi sekarang. Bim, masih ingat gak keyakinan kelas yang pernah kita buat dan kita sepakati? Masih, Pak. Ya, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu kemarin itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Iya, Pak. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang bagaimana, Bim? Keyakinan kelas yang selalu bertanggung jawab. Ya, oke. Ternyata kamu masih ingat ya. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini?
Ya Pak. Pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Ya. Terus yang kedua, saya tidak akan tidur larut malam lagi. Terus yang terakhir, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Iput dan akan saya kumpulkan besok pagi. Ya, oke. Bapak acungi jempol untuk kejujuran dan tanggung jawabmu. Monggo, setelah ini kamu boleh istirahat kembali. Terima kasih Pak Iput. Saya permisi dulu. Ya, besok pagi Bapak tunggu ya. Siap Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Sur. Ya. Sur ya, bagaimana kabarmu? Kabar saya baik, Pak. Ya, oke. Tahu alasan Bapak panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ini Sur, tadi selama Bapak mengajar matematika, Bapak perhatikan kamu tidak lepas topi. Coba lepas topi kamu dan bercermin di cermin yang Bapak punya ini. Apakah ada yang salah dari rambut kamu? Iya, Pak. Rambut saya sudah gondrong, Pak. Oke. Gini, Sur. Setiap orang pasti punya kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa selesaikan masalah ini bersama. Iya, Pak. Ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu belum memotong rambut kamu. Iya, Pak. Saya ikut-ikutan gaya masa kini. Itu loh, Pak, yang kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Model cukur rambut cekmek. Oh, ya. Gitu ya, lagi model ya sekarang ya. Kalau begitu, coba. Kalau ikut-ikutan seperti itu menurut kamu tindakan yang benar apa enggak? Tidak, Pak. Lalu, kenapa kamu masih melakukannya? Atau kamu pengen disebut keren? Atau gaul dengan gaya rambut apa tadi? Cekmek, Pak. Cekmet itu tadi, apa kepanjangannya itu? Cepat mekar. Wah, cepat mekar. Gini, Sur, Bapak tidak mau menghakimi kesalahan kamu, Bapak tidak menyalahkan gaya yang masa kini. Tapi Bapak akan membantu mencari solusi atas masalah ini. Karena berdasarkan kesepakatan kelas, potong rambut di tempat kita adalah 1, 2, 3. Masih ingat kamu? Iya, Pak. Saya masih ingat. Oke. Kamu itu sebenarnya dengan gaya yang 1, 2, 3 itu sudah ganteng, keren, apalagi anak STM. Coba setelah pulang sekolah nanti kamu pergi ke tukang cukur ya. Tolong kamu potong rambut sesuai kesepakatan kelas. Apakah kamu bersedia? Siap, Pak. Saya usahakan setelah pulang sekolah ini saya langsung ke tukang cukur rambut. Oke. Saya hargai usaha kamu. Semoga kamu bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi. Sekarang, karena masih ada pelajaran selanjutnya, monggo kembali ke kelas. Dan sebagai bentuk apresiasi dari Bapak atas kesungguhan kamu untuk menjadi anak yang baik, Bapak kasih ongkos cukur ya. Nih, buat cukur nanti. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya takut menemui Pak Iput karena kemarin saya tidak mengerjakan tugas. Namun setelah bertemu Pak Iput, saya merasa senang karena saya tidak diberi hukuman.
Saya diajak berdiskusi dan diberikan kesempatan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan begadang lagi agar tidak mengantuk saat di kelas. Terima kasih. Restitusi ini, saya merasa dihargai dan tidak mencari sisi kesalahannya. Namun, melalui diskusi, diberikan kesempatan untuk fokus mencari solusi terbaik secara mandiri sehingga saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya juga berjanji akan menjadi lebih baik lagi.